Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada para pemirsa dimanapun saja berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca berita yang saya kutip dari fajar.co.id dengan judul Anies sulit dibendung, giliran mantan bupati 2 kabupaten berbeda ini gabung jadi relawan. Fajar.co.id Jakarta. Para tokoh masyarakat di daerah berbondong-bondong menyatakan dukungannya terhadap bakal calon Presiden Anies Baswedan. Bahkan tak sedikit dari mereka di daerah tak segan-segan terjun menjadi bagian dari relawan Anies. Terbaru Haji Zainuddin Hasan, Bupati Bulukumba periode 2010-2015. Sebelumnya juga menjabat sebagai Bupati Pohuwato periode 2005-2010 memilih bergabung dengan Resopa atau relawan Sulawesi Pejuang Anies. Zainuddin Hasan yang sampai saat ini menjalani profesi sebagai pengusaha menyatakan siap menjadi ketua Dewan Pimpinan Wilayah Relawan Sulawesi Pejuang Anies DPW Resopa. Zainuddin menyatakan kesediaannya saat bertemu Bendahara Umum DPP Resopa Haji Supriyadi yang banyak dikenal dengan panggilan Haji Paris. Ketua Umum Korean Konfederasi Nasional Relawan Anies, Muhammad Ramli Rahim menyebut Haji Zainuddin Hasan memuji kepemimpinan Anies Rashid Baswedan di DKI Jakarta dan menyatakan bahwa integritas mantan gubernur DKI itu memang tiada bandingnya di negeri ini. Karena bersama-sama kita dukung orang baik, ujar Ramli di Makassar Jumat 16 Desember 2022. Resopa adalah salah satu dari 60 simpul relawan Anies Baswedan yang berafiliasi dengan Konfederasi Nasional Relawan Anies atau Korean. Resopa bergerak secara mandiri dengan swadaya internal. Resopa mendapat tempat khusus di hati baca pres Anies Baswedan. Ketika pertemuan tokoh, aktivis dan akademisi di Empang Panaikang, Resopa adalah relawan yang pertama kali didatangi Anies Baswedan. Anies mendapat hadiah cincin batu yang cantik dengan tulisan A. Di dalamnya terang Ramli. Ramli Rahim pun menyambut gembira bergabungnya Haji Zainuddin Hasan ke dalam relawan Anies. Pengalaman beliau sebagai pimpinan daerah di 2 kabupaten berbeda adalah keunikan tersendiri. Karena itu bergabungnya beliau apalagi sebagai pimpinan relawan akan sangat positif katanya. Jadi para pemirsa dimanapun saja berada, ya dukungan untuk Anies Baswedan sepertinya semakin tidak terbendung ya. Cuma yang menjadi PR terbesar bagi Anies Baswedan adalah dukungan yang ada 2 yang menurut saya yang menjadi permasalahan terbesar Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Yang pertama itulah datang dari partai politik itu sendiri, yang dimana sampai saat ini gonjang-ganjing terkait kapan akan dideklarasikan Anies Baswedan ini sebagai calon presiden oleh gabungan koalisi dari beberapa partai itu sampai saat ini belum mendapat kepastian. Ya meskipun sepertinya hanya tinggal menunggu waktu saja. Yang mengingat ya lebih-lebih dari hasil survei yang menyatakan bahwa elektabilitas dari Partai Nasdem itu setelah deklarasi Anies Baswedan disebutkan itu berada di bawah 4%. Artinya partai-partai yang mendukung Anies Baswedan ini seperti apa ya? Apakah kita boleh menyebutnya sebagai diserang atau diserbu dari berbagai arah, terutama dari hasil survei itu sendiri? Akankah Surya Paloh sebagai deklarator dari Anies Baswedan akan terpengaruh dengan hasil survei yang ada? Lebih dari hasil survei terbaru yang dilaksanakan oleh SMRC yang menyatakan bahwa elektabilitas
Partai Nasdem itu berada di bawah 4% setelah mendeklarasikan Anies. Apakah itu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan? Ataukah hasil survei ini sengaja dikeluarkan guna untuk melemahkan para pendukung, baik itu pendukung secara personal maupun secara kelembagaan, dalam hal ini partai politik. Bisa dibayangkan coba, sejak Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden, Nasdem secara bertubi-tubi mendapat serangan, baik itu terutama dari lawan-lawan politik. Bahkan ada yang sampai menyatakan bahwa Anies Baswedan itu Nasdem itu seharusnya keluar dari koalisi karena berani mengumumkan calon presiden sebelum waktunya. Padahal hal tersebut juga dilakukan oleh partai-partai yang lain seperti PKB misalnya, juga menyebutkan capresnya. Gerindra juga menyebutkan capresnya. Tapi mengapa mereka tidak disuruh untuk keluar dari kabinet? Apa bedanya Anies Baswedan dengan Prabowo, dengan Caimin, dengan yang sama-sama, apa bedanya Nasdem dengan PKB dan Gerindra yang sama-sama juga menyebutkan calon presidennya? Tapi ini menjadi ujian menurut saya bagi Partai Nasdem. Apakah akan terpengaruh dengan hasil survei ini? Lebih dikatakan bahwa dengan mencalonkan Anies Baswedan, Nasdem tidak akan lolos ke parlemen katanya. Sehingga ada yang menyebut Surya Paloh itu gamang atau galau akhir-akhir ini setelah mencapreskan Anies Baswedan. Tapi saya yakin Surya Paloh adalah merupakan seorang bukan politikus kaleng-kaleng ya. Beliau sudah, dan saya yakin juga beliau sudah mengantisipasi, sudah memperhitungkan apa yang akan terjadi setelah pencapresan Anies Baswedan, mengingat Anies Baswedan ini bukan tokoh yang didukung oleh pemerintah. Dan itu juga sudah beliau sampaikan pada saat mendeklarasikan Anies, bahwa Partai Nasdem setelah ini akan mendapatkan fitnah, akan mendapatkan ujian, cobaan, tapi tetap kita harus teguh dengan apa yang sudah kita deklarasi, yang telah kita nyatakan. Yang kedua, pertama permasalahan yang pertama adalah dari partai. Yang kedua, permasalahan yang kedua adalah pemilih yang ada di Pulau Jawa. Dari hasil survei, Anies kalah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan itu kalahnya telak. Memang menang di Jawa Barat, Banten, dan Jakarta, tapi selisihnya tidak jauh dari Ganjar Pranowo. Kalau di Jawa Tengah itu sampai 75% unggul Ganjar Pranowo, sedangkan di Jawa Timur juga ya tidak jauh seperti itu. Maka tugas terberat Anies Baswedan adalah bagaimana menarik simpati warga pemilih di Pulau Jawa, mengingat serangan yang terus secara bertubi-tubi yang diserukan kepada Anies, terutama dengan isu politik identitasnya. Maka dari itu, tantangan yang kedua adalah sekarang PR terbesar Anies bagaimana dia berkonsolidasi dan berkoordinasi dengan tim-tim yang ada di Pulau Jawa agar mampu mempengaruhi mereka. Mengingat 60% dari DPT itu ada di Pulau Jawa. Sementara kalau di luar Pulau Jawa, saya pikir tidak perlu terlalu dikhawatirkan ya. Apalagi di Sumatera itu antusiasme masyarakat yang sangat luar biasa. Di NTB juga. Terus di daerah-daerah lain. Saya tidak terlalu mengkhawatirkan mengenai keterpilihan Anies di luar Pulau Jawa. Mengingat pendukung Prabowo Subianto itu menurut hasil survei bermigrasi ke 40% bermigrasi ke Anies Baswedan. Maka dari itu bagi para tim harus memperhatikan dua hal ini. Jangan sampai Anies Baswedan gagal maju capres ya di tengah antusiasme masyarakat karena tidak ada partai yang mau mengusungnya. Saya pikir lawan politik akan melakukan segala cara, bagaimana caranya agar untuk menjegal Anies maju di 2024, yaitu dengan cara membujuk calon partai koalisi perubahan ataupun dengan cara-cara yang lain.
Hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.